Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 11 APAT ya, SMK Negeri 4 Pangkal Pinang. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Solusi Cerdas Matematika Rahman. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe karena di dalam ada penyelesaian soal-soal dan materi ya. Bagi yang subscribe tentunya akan lebih dahulu dapat materi dan banyak soal-soal nanti yang digunakan untuk kamu di kelas 3 nanti ya. Makanya yang belum subscribe silakan subscribe, klik lonceng semua and like, dan boleh di-share ke teman-teman sesama sekolah SMK 4 atau teman-teman yang berada di mana aja ya. Baik, kita mulai. Kali ini kita masuk materi perkalian matrik. Nah anak-anak, pada materi ini harus diperhatikan, materinya agak sulit karena udah masuk perkalian ya. Nah, perlu pemahaman lebih dan perhatikan baik-baik ya. Karena di slide kemarin kita sudah belajar yang namanya penjumlahan dan pengurangan matrik ya. Masih ingat kesimpulannya apa? Penjumlahan dan pengurangan matrik itu adalah penjumlahan dan pengurangan elemen-elemen matrik yang seletak. Apalagi syarat penjumlahan dan pengurangan matrik itu hanya bisa dilakukan pada matrik yang sama. Yang sama apanya Pak? Yang sama ordernya, jumlah baris dan kolom ya. Oke, berikut perkalian matriks. Nah, ini perlu pemahaman lebih lagi ya. Kalau tadi di penjumlahan pengurangan itu syaratnya ordonya harus sama. Kalau di perkalian matrik, jumlah kolom pada matrik pertama harus sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Baru kedua matrik itu bisa dilakukan operasi perkalian ya. Jadi contoh matrik A 2 kali 3 hanya bisa dikalikan dengan matrik B 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 5 dan seterusnya ya. Yang penting jumlah kolom matrik pertama sama dengan jumlah baris matrik kedua. Oke, kita lihat ya. Perkalian matrik dengan skalar. Nah, ini perkalian matrik dengan skalar. Skalar ini bilangan ya. Nah, perkalian matrik skalar atau bilangan adalah perkalian skalar atau perkalian bilangan dengan setiap elemen matrik tersebut. Ini masih mudah. Misalnya ada matrik A, ada matrik B, ada matrik C ya. Nah, nilai dari 3A, 2B, dan 2C. 3A berarti kita mengalihkan 3 dengan matrik A. Jadi kalikan setiap elemen, masuk seperti itu. 3 kali 1, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 7. Ya. Hasilnya baru kita kalikan, berarti 3, 9, 12, 21. Menyebut matrik biasakan dari baris ya. Nah, kemudian yang kedua 2B. Berarti 2 dikalikan setiap elemen matrik B. 2 kali min 1, 2 kali 2, 2 kali 6, 2 kali 3, 2 kali min 4, dan 2 kali 0. Nah, kita hitung hasilnya 2 min 2, 4, 12, 6, min 8, 0. Berikut adalah 2 kali C. 2 dikali setiap matrik C. 2 kali min 2, 2 kali 5, 2 kali 1, 2 kali 3, 2 kali 7, 2 kali 0. Ya. Maka hasilnya adalah min 4, 6, 10, 14, 2, 0. Ya. Mudah ya kalau perkalian skalar bilangan. Nah, sekarang bagaimana perkalian kalau dia matrik dengan matrik? Nah, ya.
Tadi di awal sudah Bapak sebutkan, perkalian matrik dengan matrik itu hanya berlaku jika apa tadi? Jumlah kolom matrik pertama sama dengan jumlah baris pada matrik kedua, ya. Nah, syarat perkalian matrik dengan matrik, perkalian matrik dengan matrik yang lain hanya berlaku jika, ya, di sini dibuat jumlah baris, jumlah kolom ya pada matrik pertama sama dengan jumlah kolom ya sama dengan jumlah kolom pada jumlah baris pada matrik kedua ya. Nah, itu penulisannya terbalik ya. Kita edit dulu nanti. Oke. Nyalap-nyalap bayi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kelas 11 APAT 1 dan APAT 2 ya. Jumpa lagi di channel kita Solusi Cerdas Matematika ya. Pak Rahman ya. Pak Rahman. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Nah, kali ini kita belajar tentang perkalian matrik. Nah, pada pelajaran bab ini perlu perhatian lebih karena sudah mulai masuk materi yang agak sulit ya. Matrik ini adalah pelajaran baru, tidak ada di SMP, makanya harus diperhatikan betul. Nanti kalau tidak ngerti ditonton ulang boleh ya. Oke, udah siap? Nanti kalau ada tugas kerjakan di buku atau di kertas folio, kumpulkan di meja Bapak ya. Kalau misalnya pelajaran ini pada hari Kamis, terakhir hari Jumat, maju ke depan satu hari. Kalau hari Rabu, terakhir ngumpulnya hari Kamis. Tetapi yang ngumpul duluan ada nilai plus, tentunya konsekuensinya yang ngumpul lewat pada waktunya akan ada punishment ya. Oke, udah siap? Mari berdoa dulu, mudah-mudahan mengerti. Ya, kita masuk ke slide. Nah, ini pemandangan apa namanya? Sunset atau ini? Sunset itu. Sunset. Ya. Nah, sunset itu berarti di sore hari ya. Tahu Kak ya. Upi udah nengok belum? Pernah? Udah. Nah, perkalian matrik Upi. Perkalian matrik ini adalah yang pertama perkalian matrik dengan skalar. Apa itu skalar? Skalar itu bilangan. Terus gimana Pak perkalian matrik dengan skalar? Nah, mungkin di tempat-tempat lain nggak dijelaskan. Skalar itu bilangan. Berarti perkalian antara bilangan itu dengan setiap elemen pada matrik itu ya. Contoh. Kita langsung contoh aja, nggak usah banyak cerita. Nah, nih ada matrik A 1, 3, 4, 7. Berapa ordonya? 2 baris. Nah, supaya tidak ribet, ordonya 2 kali 2. Ya, berarti 2 baris, 2 kolom. Matrik B, berapa ordonya? 3 baris 3 kolom. Jangan 2 baris, 3 kolom. Matrik C 3 baris 2 kolom. Matrik D tidak ada. Nah, tentukan nilai 3 kali A, 2 kali B, dan 2 kali C. Nah, skalarnya kalau yang A adalah 3 ya. Begini dia, 3 kali A. Nah, kalikan satu persatu. 3 kali 1, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 7. Hasilnya baru kita tulis. Nah, itu yang dimaksud dengan skalar. Itu hasilnya. Kali satu persatu. Kemudian 2B. Begini jadinya. Tiap elemen 2 kali min 1, 2 kali 2, 2 kali 6, 2 kali 1, 2 kali min 4, 2 kali 0. Hasilnya tuh. Ya. Masih kurang jelas? Satu lagi. 2 kali C. Duanya masuk ke dalam ke setiap elemen dikali.
Nah, 2 kali min 2, 2 kali 3, 2 kali 6, 2 kali 7, 2 kali 1, 2 kali 0. Hasilnya nih. Nah, mudah kan? Kalian skalar tinggal masuk aja. Tetapi nanti dikombinasi dalam soal. Ya, yang penting konsep dasar. Ya enggak, Upi? Ya, Pak. Upi. Biar jadi guru nanti. Nah, kan muter-muter pantai. Ini sunrise apa sunset? Sunrise. Hah? Sunset. Sunset, wih kasihan Rapri. Mana Rapri? Kasihan. Ini namanya ini sunset di pantai. Pantai lah Pak. Ya. Oh, nah, sekarang kita masuk yang Perkalian matrik. perkalian matrik dengan matrik ya, ini agak sulit. Gimana Pak perkalian matrik dengan matrik? Adalah syaratnya apa? Syaratnya adalah jumlah kolom pada matrik pertama harus sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Prinsipnya baskom, baris kali kolom, elemen baris dikali elemen kolom dan dijumlahkan. Ya, saya ulangi prinsipnya baskom, baris kali kolom. Nah, jadi kalau dibuat nih dikali nih, baris kali kolom. Kungfu Chinese toh. Nah, yang mana Pak? Kita lihat contoh. Nah, ini agak berat nih. Misalnya ada matrik di situ, kita tutup ya. Nah, ada matrik dikali dengan matrik ini juga. Ordonya berapa itu? 2 kali 2, 2 kali 2 ya. Nah, Bapak bedakan apa? Warna. Baris pertama warnanya biru, baris kedua warnanya hijau. Kuning. Buta warna loh. Matrik kedua kolom pertama biru tua, kolom kedua hijau. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa melihat mana pasangannya masing-masing. Pada perkalian matrik, hasil kali baris pertama dengan kolom pertama berarti letaknya di baris pertama, kolom pertama. Hasil kali baris pertama dengan kolom kedua, letaknya adalah baris pertama, kolom kedua. Yaitu maksudnya. Kemudian hasil kali baris kedua dengan kolom pertama, berarti letaknya di baris kedua, kolom pertama. Dan baris kedua, kolom kedua, letaknya di baris kedua, kolom kedua. Gimana sih Pak? Nih. Tuh, kan agak panjang kan? Berarti, gak usah ngomong, berarti 1 kali 2 ditambah berapa? 3 kali 6. Kan baris kali kolom. Hasilnya dijumlah. Ya. Kemudian baris pertama kolom kedua, yang biru dengan yang hijau. Ya. Berarti 1 kali 5 ditambah berapa? 3 kali min 1. Nah, itu yang baris pertama semua, itu yang maksud kata Bapak tadi. Kemudian yang kedua, kolom, baris kedua dengan kolom pertama, berarti 4 pasangannya 2 ditambah 7 pasangannya 6 dijumlahkan. Baris kedua dengan kolom kedua, 4 pasangannya 5 ditambah 7 kali min 1. Kita kalikan, lihat hasilnya. Nah, itu dia masing-masing. Lalu hasil akhirnya adalah, itu dia hasil akhirnya. Ya. Tadi kan 1 kali 2, 2 ditambah 3 kali 6, 18, maka hasilnya 20. Ya, itu yang biru semua baris pertama, hasil baris pertama. Yang kuning hasil baris kedua. Gimana? Udah ngerti? Satu lagi. Ya, makanya agak sulit. Lagi-lagi matrik 2 kali 2 biru dan kuning itu ya. Dikali, bisa nggak ini dikali? Tadi apa syaratnya? Jumlah baris matrik pertama harus sama, jumlah kolom matrik pertama
harus sama dengan jumlah baris matrik kedua. Bisa nggak ini? Sama ada kolom matrik pertama dengan baris pada matrik kedua jumlahnya. Beda. Masa beda? Yang matrik pertama apa ordonya? 2 kali 2. Matrik kedua 2 kali 3. Nah, tengahnya sama-sama 2 kan? Nah, analisanya itu berarti bisa dikali. Sekarang baris pertama dengan kolom pertama, biru dengan merah. Kita lihat. Nah, itu. Biru dengan pink itu ya, 2-4. Itu ada semua. Ya, biru dengan kolom ketiga, 6 dengan 0. Nah, kemudian hasil baris kedua 4 dengan 7 dengan kolom pertama ada ya 4 kali min 1 ditambah 7 kali 3 ya. Baris kedua dengan kolom kedua 4 kali 2 7 kali min 4 ya. Ditambahkan baris kedua dengan kolom ketiga berarti 4 pasangannya 6 dikali ditambah 7 kali 0. Nah, begitu sulitnya memasang-masangkan. Sengaja Bapak bedakan warna biar tahu. Keciri yuk jadinya yuk. Nanti di HP bisa lihat. Jadi hasilnya kita jumlahkan hasil kali ini. Hasil akhirnya ini dia. Nah, nanti ditonton berulang boleh biar ngerti ya. Karena ini adalah konsep dasar sampai ujian nasional seringkali keluar soal seperti ini, perkalian. Banyak yang tidak bisa kelas-kelas sebelumnya. Mana yang bingung. Makanya nanti ditonton berulang. Contoh berikutnya kita lihat, ada enggak? Ya. Nah, ini Rapli, mana Rapli? Ini apa ini? Sunset apa ini? Sunset ya? Nah, jadi perkalian matrik dengan matrik adalah perkalian setiap elemen baris matrik pertama dengan setiap elemen kolom pada matrik kedua. Baskom. Perhatikan contoh lebih lanjut. Nah, makin susah. Nah, ini berapa ordonya? 3 kali 2. Nah, ingat sambungannya harus 2 kali berapa gitu, Pak? Berarti sambungannya yang mudah lagi. Berapa? 2 kali 2. Nah, jadi min 2 dengan 3 dikali dengan 4 dengan min 1. Min 2 dengan 3 dikali dengan kolom kedua 2 dan min 2. Baris kedua juga 5 dengan 7 dikali 4 dengan min 1. 5 dengan 7 dikali 2 dengan min 2. Baris ketiga begitu juga. 1 dengan 0 dikali 4 dengan min 1. 1 dan 0 dikali 2 dan min 2. Kita tuliskan seperti ini. Nah, dituntun UPI. Nah, ada beda-bedanya itu kan? Lihat perbedaannya itu. Nah, semua baris pertama itu kuning, baris kedua itu ada biru ya. Nah, ini hasil perkaliannya tinggal kita jumlahkan. Kalau min berarti hasilnya adalah min 11 dan min 10. Itu hasil dari baris pertama. 13 min 4 hasil dari baris kedua. Kemudian 4 dengan 2 hasil kali baris ketiga dengan matrik kedua. Ya, begitu caranya. Ini sudah dibedakan warna, jadi biar mudah ngerti. Nah, jadi analisanya setiap perkalian matrik harus dilihat apa? Ordo. 3 kali 2 bisa dikali dengan 2 kali berapa aja ya. Nah, di sini 2 kali 2. Hasilnya pasti ujung kali ujung, 3 kali 2. 3 baris, 2 kolom. Ini dia. Nah, hasilnya adalah tuh C, matrik C 3 kali 2. 3 baris, 2 kolom. Min 11, min 10, 13 min 4, 4 dengan 2. Nah, itu perkalian matrik ya. Nanti ditonton berulang aja. Nah, itu analisanya. Ini dia dan kemudian ini ordonya.
Jadi setiap perkalian matrik dilihat apa? Ordo. Kolom matrik pertama harus sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Nah ya, sampai di sini mudah-mudahan ngerti, tonton berulang. Tugasnya nanti Bapak share di Google Classroom. Kumpulkan boleh dengan buku, boleh dengan kertas. Tapi lebih baik buku ya. Kumpul di kantor. Yang awal mengumpul tugas dapat nilai plus, yang terakhir dapat nilai min. Konsekuensi. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini siapa? Ada Upi, ada ada Zuzan, ada Yuli, nah, kemudian ada Mas Rapli, ya, sok Terima ganteng. kasih, jangan lupa di subscribe ya, punya Papi Rahman. Boleh di share. Boleh di share, di like, dan komen. Oke, mantap. Masuk ini.